Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya percaya keadaan kita hari-hari ini baik dan penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua. Salam sehat dari saya, Joni Apres Marbon. Saat ini saya akan menyampaikan renungan perihal pengharapan dan kemuliaan yang akan datang. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa kehidupan Kristen bukan seperti jalan mulus berkarpet merah. Seringkali kita berpikir setelah mengikut Tuhan, maka perjalanan hidup akan menjadi mulus. Semua yang kita butuhkan akan serba ada. Ada tanggung jawab rohani yang harus kita pikul selama kita ada di dunia ini. Paulus sendiri juga mengalami berbagai penderitaan justru ketika ia mengikut Tuhan. Walaupun kita telah menjadi ahli waris kerajaan Allah setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi jangan lupa kita tidak dapat menghindar dari kenyataan hidup yang harus dihadapi di dunia ini. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa penderitaan yang kita alami saat-saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Karena tanpa pengharapan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, akan kemuliaan, betapa tragisnya kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berjuang menjadi pemenang di tengah-tengah pencobaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus karena keadaan ekonomi yang sedang menimpa kita mungkin, dan yang sedang tidak menentu hari-hari ini, jabatan yang menggiurkan, situasi yang belum kondusif, dan lain sebagainya. Alkitab berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Untuk itulah kita bekerja keras dan berjuang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Jangan mau digoda oleh iblis dengan hidup terus dilingkupi oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Mungkin saja oleh kata-kata orang yang mencemooh, yang menjatuhkan semangat kita, yang membuat kita tidak percaya diri lagi, sehingga kita tidak lagi mampu melihat peluang-peluang besar yang Tuhan siapkan di depan mata kita. Kita harus keluar dari lingkaran itu, teman-teman. Tenangkan diri dengan suka membaca ayat-ayat Alkitab yang terus memberikan kekuatan baru dalam hidup kita, dan terus suka berdoa agar pikiran kita dan hati kita dapat ditenangkan. Jangan juga selalu bersandar kepada diri sendiri, kepada orang lain. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam setiap lakumu. Sebagai orang percaya, kita memiliki Roh Kudus yang berdiam diri secara permanen di dalam diri kita. Mari bangun komunikasi yang intim dengan pribadi Roh Kudus, agar kita setiap hari mendapat sukacita dan kekuatan yang baru. Roh Kudus tidak jauh dari kita. Roh Kudus sangat dekat dan ada di dalam diri kita. Bicaralah layaknya anak dengan Bapa. Jika engkau tidak mampu, katakan, Tuhan, aku tidak mampu menjalani hari ini. Aku butuh kekuatan dari Roh Kudus. Urapi aku, berkati aku, mampukan aku. Roh Kudus juga menjadi penolong saat kita lemah di tengah penderitaan dan pergumulan hidup. Roh Kudus menjadi jaminan akan berkat yang akan kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi, Tuhan telah mendesain segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 jelas dituliskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekalipun mungkin saja kita anggap sebuah peristiwa itu buruk atau baik, bukanlah sebuah peristiwa yang atau insiden yang terjadi secara kebetulan, bukan. Semua merupakan bagian dari karya Allah, maka kita harus melihatnya sebagai perpaduan rangkaian rancangan Allah untuk mencapai maksud Allah bagi kita semua. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dituliskan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa Paulus bisa berkata demikian padahal ia banyak mengalami penderitaan? Jawabannya ialah karena Paulus mengarahkan pandangannya kepada Kristus dan mengharapkan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi orang yang setia dan mengabdi kepadanya. Mari kita membaca penderitaan apa saja sih yang dialami oleh Paulus dalam pengiringannya akan Tuhan. Tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-23, dikatakan begini, apakah mereka pelayan Kristus?
Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan bahaya dari orang-orang yang bukan Yahudi. Dan dia mengalami banyak bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya yang terjadi pada saudara-saudara palsu yang diberikan kepada Paulus. Di ayat 27 dikatakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Wow, ini penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Paulus. Apakah saat-saat ini Anda sedang mengalami cercaan, mengalami karam kapal, atau dilempari dengan batu mungkin oleh orang-orang? Barangkali kita pernah dilempari pakai batu karena mencuri mangga tetangga mungkin. Paulus mengalami derita bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena ia berbuat salah, namun karena ia melayani Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Jika ada di antara teman-teman yang hari-hari ini sedang lemah, putus asa, bimbang mau melangkah kemana, keluarga sedang berantakan, tidak tahu besok harus makan apa, sudah lama pengangguran tapi belum ada tanda-tanda penerimaan kerja, atau mungkin ada di antara teman-teman yang patah hati karena baru diputusin pacar mungkin, atau dikecewakan orang-orang yang kita sayangi, atau orang-orang yang kita anggap sebagai superior dari kita yang tadinya kita berharap banyak kepada orang tersebut. Saya mau ingatkan bagi teman-teman semua, jangan pernah berputus asa, tetap semangat. Walau harimu mendung, sabarlah, mentari kan segera bersinar. Tetap berharap dan andalkan Tuhan. Jangan larut dalam kesedihan. Bangkitlah, bangkitlah. Tuhan menyediakan berkat yang baru bagimu hari ini. Teman-teman yang saya kasihi, di tengah-tengah situasi ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah ragu. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menepati dalam kehidupan kita. Sebab kita berharap dan mengandalkan Dia. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Teman-teman, secara spesifik dijelaskan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu, kata Tuhan. Sebab itu mari terus memberikan dampak positif. Karena sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, hal itu bernilai bagi kerajaan surga. Sebab itu tetap menyebarkan kata-kata keberanian, kata-kata kekuatan. Berikan kata-kata semangat, dorongan, motivasi bagi teman-teman yang lemah. Bagi kita juga mungkin yang sedang mengalami kelemahan, bangkitkan semangatmu, katakan kepada dirimu, hai jiwaku, engkau berkemenangan. Hai jiwaku, engkau harus bersemangat. Hai jiwaku, engkau beruntung hari ini. Sebab apa, teman-teman yang dikasihi Tuhan? Karena kita percaya kelak kita akan menerima dari Tuhan kemuliaan yang tiada taranya sebagai upah perbuatan baik yang kita kerjakan selama kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, Tuhan memberkati, salam sehat.